Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada bab 3 ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku, pemberian dari Sunan Ampel. Sunan Giri lahir tahun 1442 Masehi. Ayahanda dari Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishaq, yang masih saudara kandung dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kita bahas di bab 1 kemarin ya. Kemudian kakek dari Sunan Giri itu bernama Syekh Jumadil Kubro, yang makamnya bisa kita temukan, bisa kita ziarahi, yaitu di Trowulan Mojokerto sana. Nasab Sunan Giri itu bersambung sampai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibu dari Sunan Giri itu bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu itu merupakan putri kerajaan Blambangan yang bernama Wirabumi. Yang mana Raja Blambangan, Wirabumi itu merupakan putra mahkota dari kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin oleh Maharaja Hayam Wuruk. Ketika kecil, Sunan Giri diasuh oleh saudagar kaya raya yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Pengasuhan Nyai Ageng Pinatih berawal dari anak buahnya yang menemukan sekotak peti kecil yang tersangkut di kapal layarnya. Setelah dibuka, ternyata itu bayi dari Sunan Giri itu. Kemudian dirawat oleh Nyai Ageng Pinatih, kemudian dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih itu. Cerita dahulunya sebelum atau pada saat Jaka Samudra. Nah, Jaka Samudra ini merupakan nama pemberian ibu angkatnya. Jadi Nyai Ageng Pinatih menemukan bayi di tengah laut. Ya tidak tahu ini namanya siapa dan tidak mungkin ditanya wong bayi. Kemudian diberi nama Joko Samudra oleh Nyai Ageng Pinatih. Yang tidak lain adalah Sunan Giri itu, Joko Samudra itu ya. Joko Samudra saat masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq yang tidak lain ayah Sunan Giri itu diusir oleh mertuanya, yaitu Raja Blambangan tadi. Dikarenakan mertuanya menolak ajakan ayah Sunan Giri untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian ayah dari Sunan Giri, Syekh Maulana Ishaq, setelah diusir dari istana kerajaan Blambangan, kemudian beliau menuju ke sebuah tempat di mana dahulu beliau menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, yaitu di Aceh sana, di Samudra Pasai, Aceh. Kemudian setelah kepergian ayahnya karena diusir, ibunya melahirkan, atau Dewi Sekardadu melahirkan seorang bayi yang tidak lain adalah Sunan Giri itu. Pasca Sunan Giri lahir, terus-terusan Dewi Sekardadu sakit-sakitan sampai dengan wafatnya. Setelah Dewi Sekardadu wafat, kemudian Sunan Giri kecil, itu yang terjadi di kerajaan Blambangan banyak wabah penyakit yang menimpa utamanya para punggawa kerajaan. Melihat hal itu, sang raja Wirabumi menganggap bahwa malapetaka, wabah penyakit yang menimpa di kerajaannya itu bersumber dari bayi Sunan Giri itu. Kemudian memerintahkan untuk dibuang ke samudra, ke laut. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam pengasuhan Nyai Ageng Pinatih atau ibu angkat Sunan Giri, ketika beliau berumur 7 tahun, Sunan Giri dipondokkan ya, dimasukkan pesantren di Surabaya yang langsung diasuh oleh Sunan Ampel di sana. Beliau Sunan Giri menuntut ilmu di sana bersama dengan putra Sunan Ampel sendiri yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Nah, setelah mengenyam bertahun-tahun pendidikan keagamaan bersama Sunan Ampel, Raden Paku berkeinginan
berangkat ke tanah suci atau menunaikan ibadah haji bersama putra Sunan Ampel Raden Madum Ibrahim itu. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah sepulang dari tanah suci, Raden Sunan Giri dengan Raden Madum Ibrahim kemudian singgah di tempat ayahandanya Raden Sunan Giri yang ada di Aceh sana. Mereka berdua menuntut ilmu beberapa tahun di sana, sampai keduanya suatu ketika disarankan oleh ayah Sunan Giri untuk pulang ke Jawa dengan dibekali segenggam tanah untuk mencari tanah yang sama di tanah Jawa untuk didirikan pesantren di sana yang seperti yang kita kenal saat ini, yaitu di komplek area pemakaman Sunan Giri itu di Giri Kedaton. Itu merupakan komplek pesantrennya dari Sunan Giri. Pendirian pesantren Sunan Giri bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika di Aceh itu untuk membawa segenggam tanah, mencari tanah yang cocok atau sesuai dengan tanah yang dibawa dari Aceh itu. Selanjutnya Sunan Giri wafat pada awal abad 16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Yang sama seperti tampilan di layar itu merupakan area komplek pemakaman dari Sunan Giri. Yang kedua, Sunan Giri berperan besar di dalam mengembangkan Islam di Indonesia, utamanya di tanah Jawa. Di antaranya yang pertama adalah Sunan Giri berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Kediri. Nah, hal ini dibuktikan keberadaan Bangsal Sri Manganti, yaitu putri Kedaton di situs Giri Kedaton. Itu merupakan bukti bahwa Sunan Giri tidak hanya sebagai ulama besar penyebar agama Islam, juga seorang raja. Nama Giri atau Sunan Giri itu di dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Yang kedua, peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Dukuh itu merupakan suatu tempat oleh agama Siwa Buddha dijadikan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat atau pusat pusat studi pendidikan agama Hindu Buddha. Itu namanya dukuh. Ada yang mengatakan juga namanya mandala. Oleh Sunan Giri itu semua digubah. Dukuh dijadikan pesantren, menjadi pusat penyebaran agama Islam Sunan Giri kepada santri-santrinya dan juga kepada masyarakat umum. Yang ketiga, peran dari Sunan Giri di dalam menyebarkan Islam adalah mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat luas, baik itu masyarakat umum sampai dengan anak-anak. Nah, ini dibuktikan Sunan Giri piawai di dalam menciptakan jenis-jenis permainan anak seperti jelungan, kemudian permainan jamuran. Nah, ini dibentuk oleh Sunan Giri guna pendekatan pengajaran Islam melalui jalur anak-anak. Selain menciptakan permainan untuk anak-anak, Sunan Giri juga menciptakan tembang-tembang untuk permainan anak. Di antaranya seperti tembang Pedang Bulan, tembang Gula Ganti, Jeblak-jeblak Suweng, dan lain sebagainya. Hal ini mampu menarik minat utamanya anak-anak untuk mengenal Islam. Jadi pengajaran pendidikan Islam diawali dengan usia sedini mungkin. Dari anak-anak sudah mengenal Islam. Yang keempat, peran dari Sunan Giri di dalam menyebarkan Islam adalah memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Selain sebagai raja, ulama besar, Sunan Giri juga piawai di dalam seni budaya. Hal ini ditunjukkan kepiawaian Sunan Giri di dalam pertunjukan seni pewayangan. Yang mana seni pewayangan kala zaman Hindu itu merupakan sebuah pertunjukan untuk hal-hal sakral yang bersifat gaib atau pemujaan roh nenek moyangnya. Nah,
dengan adanya Sunan Giri memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam dakwah melalui seni pewayangan, digubahlah, artinya dihilangkan itu sesaji-sesaji, kemudian digubah juga cerita Mahabharata, Ramayana yang ada dalam pewayangan digubah bernuansa keislaman. Seperti apa? Sahadat itu nama apa itu? Kalimosodo seperti itu. Itu merupakan kepiawaian para Sunan Wali Songo mengubah seni budaya pewayangan dimasuki nilai-nilai keislaman. Yang terakhir, sikap positif dari pribadi atau sosok Sunan Giri yang patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama yaitu menjadi santri yang cerdas, tekun, dan ulet di dalam menuntut ilmu. Jadi kita bisa mencontoh dari sikap positif tersebut, kita sebagai thalibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu atau siswa, hendaknya kita tekun belajar. Ulet, apa itu ulet? Tidak pantang menyerah. Yang kedua, toleransi dan bijak di dalam berdakwah. Hal ini bisa kita contoh, kita sebagai manusia harus memiliki sikap toleransi. Apa itu? Mungkin mengajak temannya untuk apa? Mengajak tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur ancaman. Kemudian yang ketiga, sikap positif yang bisa kita contoh dari pribadi Sunan Giri. Beliau merupakan pemimpin yang mengayomi masyarakat. Jadi misalkan kita nanti diberikan amanah yang lebih oleh Allah, atau mungkin nanti kita diberikan anugerah oleh Allah yang mana teman kita tidak punya, ya kita tidak boleh sombong itu. Dan kita ringan tangan membantu teman kita yang belum bisa. Yang keempat, beliau Sunan Giri merupakan seniman yang kreatif. Jadi apa yang bisa kita contoh? Kita sebagai siswa saat ini dengan masa sulit pandemi COVID-19 ini, ya tentu kita bisa memunculkan ide-ide kreatif. Mungkin apa ya? Hal-hal yang mungkin tidak bisa digunakan, bisa kita manfaatkan dan bisa kita pergunakan kembali. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi Sunan Giri ini. Semua yang Ustadz sampaikan ini bersumber dari buku paket kalian. Nanti bisa kalian ulangi lagi literasinya pada bab 3 Sunan Giri. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi